hal nu'alliku al-kharzata wal wada'ata wa nahwaha. Hal nu'alliku, apakah boleh kita menggantungkan al-kharzata wal wada'ata, jimat-jimat, wa nahwaha, dan yang semisalnya. Al-kharzah itu jimat yang biasanya diletakkan atau diberikan oleh al-musya'wid, ya, al-musya'wid oleh paranormal atau dukun, yang tujuannya untuk menolak al-bala, ya, untuk menolak al-bala. Demikian juga al-wada'ah itu sama. Hanya saja bedanya al-wada'ah itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, itu berbentuk sesuatu yang diambil dari lautan berupa kulit kerang atau yang semisalnya. Al-muhim, intinya yang ditanyakan oleh beliau di sini atau pada pertanyaan ke-17 ini, boleh nggak kita menggantungkan jimat-jimat yang berbentuk dengan segala macam bentuknya, wa nahwaha, dan yang semisalnya, boleh atau tidak? Kata beliau, la nu'allikuha minal ain. La nu'allikuha, kita tidak boleh menggantungkannya, minal ain, untuk menangkal penyakit ain. Maknanya bahwasannya menggantungkan perkara-perkara yang seperti ini, menggantungkan al-kharzah atau al-wada'ah atau jimat-jimat yang lain, itu semua termasuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Bahkan perkara tersebut termasuk dari anwa asyirik, termasuk dari jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi dijelaskan oleh para ulama, orang yang memakai atau menggantungkan jimat-jimat yang seperti ini, di dalam hatinya ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara tersebut termasuk perkara yang menafikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan la nu'allikuha, kita tidak boleh menggantungkannya. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, terkadang jimatnya itu bukan hanya dipakai di tangan, bahkan terkadang diletak di hewan-hewan mereka atau di rumah-rumah mereka, bahkan terkadang diletak di depan, ya, di mobil bagian depan, di spionnya diletak di jimat supaya mobilnya ini tidak kena ain, ya, tidak kena ain. Yang namanya ain adalah pandangan, ya, pandangan dari orang yang hasad, dari orang yang benci terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Nah, orang-orang itu mereka menggunakan perkara-perkara seperti ini, menggunakan jimat-jimat ini tujuannya untuk menolak pandangan-pandangan yang hasad ini, sehingga menurut pandangan mereka atau menurut prasangka mereka bisa terselamatkan dari mara bahaya. Akan tetapi al-Islam, Al-Quran maupun As-Sunnah mengajarkan bahwasannya tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengalungkan, ya, perkara-perkara atau jimat-jimat yang semisal itu. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah, salah satu ulama Yaman, beliau menjelaskan orang yang menggantungkan perkara-perkara yang seperti ini, ya, perbuatan yang dia lakukan ini tidak lepas dari dua keadaan. Imma itu perbuatan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan dikatakan perbuatan tersebut perbuatan syirik? Dikatakan perbuatan syirik apabila yang digantungkan oleh mereka adalah bukan Al-Quran, bukan doa, ya, perkara-perkara lain seperti masalan, contohnya mereka menggantungkan al-idham, tulang belulang, atau sepatu kah, atau perkara-perkara yang lain yang bukan Al-Quran maupun doa-doa yang ma'thur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka kata beliau, perbuatan yang seperti ini termasuk perbuatan syirik.
Akan tetapi syiriknya dilihat lagi. Kalau memang dia di dalam hatinya ada keyakinan bahwasannya perkara tersebut itulah yang bisa menyelamatkan dia, zatnya perkara tersebut yang menyelamatkan dia, yang bisa menolak bala dari dirinya, maka perbuatan tersebut termasuk syirkun akbar. Ya, termasuk syirkun akbar. Akan tetapi apabila dia tidak meyakini bahwasanya perbuatan tersebut atau benda-benda tersebut adalah perkara yang bisa menyelamatkan dia, hanya saja dia memakainya begitu saja untuk menolak dari madarat atau yang semisalnya, maka ini termasuk dari asyirkul asghar, asyirk al-asghar, dikarenakan dia menggunakan sesuatu yang tidak ada dasarannya dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dia tidak meyakini bahwasanya perkara tersebut tidak memberikan manfaat, demikian pula tidak memberi madarat, tapi dia masih menggunakannya, maka dia masuk ke dalam asyirkul asghar. Jadi tolong diperhatikan, dibedakan. Kalau dia memiliki keyakinan bahwasannya jimat inilah yang bisa menyelamatkan dia, fihi naf' wa fihi dhar, pada jimat tersebut ada manfaatnya dan ada madaratnya, maka ini syirkul akbar. Tapi kalau dia tidak meyakininya, tapi dia hanya sekedar menggunakan begitu saja. Dia tidak ada keyakinan bahwasanya jimat itu ada an-naf', adapun dhar. Ya, tidak ada manfaat, tidak ada madarat, tapi tetap dia gunakan, ya tetap dia gantungkan, maka ini masuk ke dalam asyirku al-asghar. Ini hukum yang pertama atau keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah perkara tersebut tidak diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, atau yang lebih kenal dengan perkara bid'ah. Kapan itu? Apabila yang dia gantungkan adalah Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran ataupun doa-doa yang tujuannya untuk menolak al-ain atau untuk menolak penyakit atau yang semisalnya. Maka di sini para ulama sebenarnya mereka khilaf. Ya, mereka khilaf apakah boleh atau tidak boleh. Akan tapi yang dikuatkan oleh pensyarah kitab Fathul Majid, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, al-aqrab yang lebih tepat adalah tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk menggantungkan perkara-perkara yang seperti itu. Dikarenakan seorang mukmin al-muwahhid, seorang mukmin yang muwahhid, hendaknya dia menggantungkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa dikategorikan termasuk perkara bid'ah atau perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Karena tidak pernah warid dari Nabi alaihi salatu wasallam Nabi menggantungkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa atau yang semisalnya untuk menolak segala macam penyakit. Menggantungkannya, bukan membacakan ya, menggantungkannya. Ya, menggantungkan di tangannya atau menggantungkan di rumahnya, tujuannya untuk menolak al-bala atau yang semisalnya. Ingat, kenapa ini termasuk pada perkara syirik? Kenapa digolongkan oleh beliau rahimahullah termasuk dari anwa'us syirik? Dikarenakan menafikan ketauhidan. Dari sisi adalah al-i'timad, ya, bersandarnya dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau membawakan dalil yang menunjukkan bahwasannya yang bisa menghilangkan segala macam mara bahaya, segala macam madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kitab, kata beliau, la nu'allikuha minal ain. La nu'allikuha, kita tidak boleh menggantungkannya minal aini, untuk mencegah dari penyakit ain atau yang semisalnya. Ya, atau yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalahu illahu. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidhurrin, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu dengan suatu madarat, fala kashifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan lahu untuk dia madarat tersebut, illahu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan kembali ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah membawakan ayat ini dengan asy-syart wa jawabus syart. Yang pertama Allah katakan wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu madarat kepadamu. Ini syaratnya. Maka jawab syaratnya yang butuh diperhatikan, fala kashifalahu, tidak ada yang bisa
menghilangkan madarat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orangnya tidak akan mampu untuk menghilangkan madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah menggunakan la nafilil jins. Fala kashifa. La nafilil jins itu maknanya la yang berfungsi untuk menafikan semua jenis. Menafikan semua jenis. Jadi maknanya fala kashifa, maka tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan siapapun orangnya, bagaimanapun jenisnya. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu madarat illahu kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang muslim al-muwahhid ketika dia tertimpa suatu musibah, ketika dia tertimpa suatu bencana, ketika dia tertimpa suatu penyakit atau yang semisalnya, maka tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jimat. Ya bukan jimat, karena jimat tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Yang bisa memberikan manfaat dan memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa penyakit atau yang semisalnya. Itu sifatnya seorang muslim al-muwahhid, seorang muslim yang sejati adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat athar salafun salih disebutkan tentang mereka bahwasanya mereka itu ketika mereka mendapatkan sandalnya mereka putus, mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, tidaklah sandal saya putus ini melainkan dikarenakan dosa. Melainkan dikarenakan dosa. Jadi semua ujian yang menimpa itu tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya tidak lain dikarenakan dosanya seorang hamba. Kemudian setelah itu beliau membawakan dalil dari hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tidak bolehnya menggantungkan jimat-jimat untuk menolak al-ain atau yang semisalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man 'allaka tamimatan faqad asyraka. Man barang siapa yang 'allaqa menggantungkan tamimatan jimat, faqad asyraka maka sungguh dia telah berbuat syirik. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan lafaz tamimatan, dan saya nanti di bawah penjelasan at-tamimah. Yang namanya tamimah itu adalah al-kharzah awil wada'ah, ya jimat dengan segala macam modelnya, tu'allaku yang digantungkan minal ain untuk mencegah dari penyakit ain. Bahkan juga Nabi alaihi salatu wasallam di sini mengatakan man 'allaqat tamimatan dengan lafaz apa? Tamimatan nakirah. Secara kaidah bahasa Arabnya tamimatan ini nakirah. Dan konteksnya konteks syarat. Maka mananya umum. Jimat bagaimanapun bentuknya, kalau dia gantungkan jimat tersebut dan hatinya kepada jimat tersebut, ya hatungkan hatinya kepada jimat tersebut, faqad asyraka maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan tadi sudah kita jelaskan di awal, bisa jadi dia berbuat syirik akbar atau juga masuk kepada syirkun asghar, syirkun akbar atau syirkun asghar sebagaimana kita jelaskan di awal. Asyahid dari hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam ini, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat-jimat, faqad asyraka maka sungguh dia telah berbuat syirik. Karena kalau seseorang itu sudah tergantung kepada sesuatu, maka hatinya juga akan tergantung pada sesuatu tersebut. Sehingga akhirnya dengan ini akan menafikan yang namanya tauhid, akan menafikan yang namanya at-tauhid. Dikarenakan tauhid semua perkara itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam jauh hari telah memperingatkan kepada umatnya untuk meninggalkan segala macam perkara-perkara yang bisa menafikan tauhidnya seorang hamba. Yang bisa menafikan tauhidnya seorang hamba di antaranya adalah man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.